Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kita memasuki pergumulan atau kedalaman yang Tuhan izinkan kita alami sebagai umatnya, bahkan bukan umatnya, tapi anak-anaknya yang Dia cintai. Setiap kali Tuhan datang, Tuhan ingin kita diperdalam. Supaya apa? Kita memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama lagi belajar tentang kedalaman, yakni dengan satu tema kecil, yaitu hati yang lembut dan taat. Tidak ada transformasi, tidak ada intimasi, tidak ada kepekaan jika kita tidak punya hati yang lembut dan taat. Karena bentuk kedalaman yang perlu kita jalani dalam hidup ini adalah memiliki hati yang lembut dan taat. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana Elia, bagaimana Yusuf, bagaimana Daud, bahkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, putra mahkota, bahkan dia menjadi Tuhan, dia mau masuk dalam kedalaman. Nah, hari ini kita sebagai umatnya yang sudah ditebus menjadi anak-anaknya, kita sebagai anak-anaknya, Tuhan punya misi supaya dia, Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita serupa dan segambar dengan Kristus, kita memiliki kemuliaannya. Karena itu hari ini mari kita sama-sama mau belajar untuk punya hati yang lembut dan taat. Kita lihat juga di dalam Filipi 2 itu berkata 17-18 bahwa Yesus sendiri yang adalah anak Allah yang hidup, dia belajar taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah mengurniakan kepada dia nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena itu kita percaya bahwa hati yang lembut kita perlu supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dan menjadi taat. Hati yang lembut yaitu hati yang mudah mendengar dan merespon firman Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Amin. Mari kita katakan, Tuhan, biarlah firman ini menjadikan saya memiliki hati yang baru. Saya juga punya roh yang baru ya Tuhan. Di dalam batin saya Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow, luar biasa. Jadi kita tidak bisa punya hati yang lembut, kita tidak punya hati yang baru kecuali Tuhan melakukan bagi kita. Jadi kita yang mau punya hati yang baru, kita yang mau punya roh yang baru, hanya satu. Kita datang kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kepada kita. Tuhan menjauhkan dari kita hati yang keras dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Jadi kita tidak bisa melakukan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita memiliki hati yang taat kecuali kita datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satu yang bisa melakukan bagi kita. Itulah sebabnya kita perlu hati yang lembut dan mudah untuk mendengar sehingga kita bisa merespon firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dikasihi, Tuhan mengganti hati yang keras itu dengan hati yang taat. Kita lihat contoh tentang Raja Yosia di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 11 sampai 13 dan ayat 18 sampai 19. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras untuk kita dengar sendiri karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Jadi siapa yang berkata-kata untuk dia dengar, imannya timbul. 1, 2, 3. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asyaya hamba raja, katanya, pergilah
mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya, ayat 18, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kudengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ketika kitab Taurat ditemukan dan dibacakan oleh Raja Yosia, dia mengoyakkan pakaiannya. Tandanya apa? Pertobatan dan kerendahan hati. Pakaian itu berbicara tentang kepribadian, identitas. Kita mengenal polisi dari pakaiannya, toh? Makanya ada polisi yang tidak pakai pakaian polisi, itu bukan, itu namanya apa? Intel, hati-hati. Kelihatannya mereka biasa-biasa, tapi mereka lagi cari-cari. Kita mengenal jaksa dari pakaiannya. Kita mengenal kita juga mengenal pegawai negeri dari pakaiannya. Itu di Indonesia ya. Kalau saya punya pengalaman di Australia, tidak ada seragam untuk guru, tidak ada seragam untuk pegawai negeri, tidak ada seragam untuk bank, tidak ada seragam untuk, kecuali seragam untuk polisi ada. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jemaat Tuhan, jadi mengoyakkan pakaian itu artinya merendahkan diri. Kita punya identitas yang kita tinggalkan sama sekali. Kita tidak memperhatikan dan tidak mempertahankannya. Dia mempunyai hati yang lembut. Oleh karena engkau telah merendahkan hati dan menangis di hadapanku, maka aku telah mendengar engkau. Apapun masalah kehidupan kita, jika kita merendahkan hati dan menangis di hadapan Tuhan, Tuhan akan mendengar kita. Pasti, yakinlah sungguh-sungguh hal itu akan terjadi bagi kita, bukan saja bagi Raja Yosia. Hati yang lembut tidak hanya mendengar Tuhan, tidak saja mendengar firman, tetapi segera menyelesaikan hidupnya dengan firman. Jadi kita tidak saja mendengar, tapi kita menyelaraskan kehidupan kita dengan firman. Jadi apa yang firman ngomong, itu yang kita lakukan. Firman bilang, barang siapa rela kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa, akan mendapatkannya kembali. Tapi barang siapa rela mempertahankannya, dia akan kehilangan. Nyawa itu kan yang paling berharga. Mungkin kita pikir itu pekerjaan saya yang paling berharga, sehingga kalau saya datang bekerja tidak terlambat. Kalau saya datang bekerja, saya tepat dan sungguh-sungguh. Tapi giliran saya mau datang doa, giliran saya mau datang ibadah, biasa-biasa saja. Saya tidak mau kehilangan nyawa, karena saya pikir nyawa itu adalah pekerjaan saya. Atau nyawa itu adalah hal-hal yang paling penting. Kita masing-masing tahu apa yang menjadi nyawa kita. Nyawa itu bisa saja identitas kita. Kalau kita tidak mau berani kehilangan, jangan harap kita terima kembali, nggak bisa. Ya, saya sekali lagi berkata bahwa saya rela kehilangan nyawa saya, dan Tuhan menggantikan luar biasa. Saya ingat saya sama Mama Ir sama-sama lulus di kantor gubernur. Mama Ir sekarang tetap di RSS, Ibu Mercy sekarang di Jalan Salak sampai menjadi berkat. Kenapa? Karena rela kehilangan nyawa. Coba itu hari dia, sampai kepahitan. Itu nasi sudah ada di piring karena tante saya, Tante Rin Suyono dan Pak Suyono itu kasih saya sama Mama Ir tempat untuk kerja. Tapi saya buang. Kenapa saya buang? Karena saya memilih untuk melakukan pekerjaan pelayanan bersama suami. Dan saudara lihat, saya tidak kehilangan, bukan? Kalau saya ada di situ, mungkin saya tidak bolak-balik ke luar negeri, ya kan? Jadi sebenarnya kita
Tuhan sangat memperhatikan kerendahan hati kita. Ini adalah gambaran hati yang lembut, yang tidak hanya mendengar firman, tapi menyesuaikan hidupnya dengan firman. Jangan kita dengar firman, lalu firman itu mau menyesuaikan dengan kita, jangan kita lari, saudaraku. Jangan kita meninggalkan komunitas kita, karena dimanapun pasti Tuhan kejar kita. Kalau Tuhan sayang kita, Dia akan bentuk kita dimanapun. Bahkan kalau kita lari dari tempat di mana kita mau dibentuk, pergi ke tempat yang baru, lebih keras pembentukannya. Lebih baik jangan cari persoalan, jangan cari masalah. Ya, mestinya yang senggol kita hanya sepeda karena kita lari pergi di sebelah kanan, yang senggol kita motor. Bergerak sedikit kaki patah, bergerak sedikit jatuh. Hati-hati. Kita harus lihat bahwa firman itu harus kita hidupi dan harus kita jalani. Kalau hanya kita tahu aja tidak terjadi. Kita harus menghidupinya. Kenapa? Karena hati itu adalah pikiran, seperti spons. Spons itu dia kalau kita taruh dia langsung menyerap. Tanpa dia merasa menolak, tanpa ditekan keras, tanpa dia memantul atau lari. Dia dengan tenang menerima air. Sebaliknya kalau hati yang keras itu seperti batu. Begitu taruh air sonde akan diserap, langsung pergi. Bukankah Yesus berkata bahwa firman itu adalah seperti air yang hidup? Barang siapa minum dari aku, dia tidak akan haus lagi. Ya. Itulah yang digambarkan hati yang lembut, menyerap firman dan siap berubah, bukan hanya basah sesaat, tapi benar-benar diproses, benar-benar. Tuhan tidak mencari orang yang paling sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang punya hati yang mau mendengar, punya hati yang mau tersentuh, dan punya hati yang mau respon firman. Memang Bapak Ibu, pada waktu kita dibentuk, kita perlu orang-orang yang menguatkan kita. Tapi bukan orang-orang yang mau gosip dengan orang yang membentuk kita. Pasti kita akan lari, pasti kita akan pahit. Tapi orang-orang yang positif, orang-orang yang tadi firman berkata, kalau orang-orang yang punya kedalaman, biar ada angin badai, karena akarnya dalam, dia tidak tumbang. Tapi orang yang dangkal, dengar sedikit kepahitan, lari buang. Ya, saya terus berlutut meminta keadilan Tuhan bagi jemaat ini. Selama 21 hari ini saya bilang, Tuhan, Engkau yang memanggil kami, bukan kami yang memanggil Engkau. Engkau yang memilih kami menjadi pemimpin. Kami tidak pernah rindu menjadi pemimpin. Saya minta keadilan di dalam jemaat ini. Saya minta. Dan Tuhan bilang sama saya, aku tampung air matamu di kirbanku. Nanti aku tumpahkan air mata. Saya bilang, Tuhan, Engkau lihat, kalau kami tidak adil, kalau kami tidak benar, kalau kami curang, Tuhan yang akan menjadi hakimnya. Karena saya lebih suka melakukan firman daripada hanya mendengar. Saya temperamennya orang yang disiplin. Tanya Pak John. Saya disiplin sekali dan saya sangat pegang aturan. Kalau aturan sudah begitu, biar anak ke, suami ke, adik ke, di tempat kerja, di tempat pelayanan, saya nggak pandang. Saya tetap memegang firman. Itulah sebabnya saya percaya bahwa ketaatan membawa saya atau membawa kita semua ke dalam kedalaman. Kedalaman rohani tidak lahir hanya dari pengetahuan, tapi dari ketaatan. Jadi kalau kita hanya punya pengetahuan, kita tidak punya kedalaman. Saat kita taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, meski kadang tidak mudah atau tidak masuk akal, disitulah iman kita bertumbuh. Banyak kali itu tidak masuk akal, tetapi iman kita bertumbuh. Ketaatan membawa kita mengenal Tuhan bukan hanya secara teori, tetapi melalui pengalaman pribadi bersamanya. Jadi kalau kita tak mengenal Tuhan secara teori, kita tidak punya pengalaman. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dari firman itu. Karena firman itu hanya teori kan, bukan kehidupan. Alkitab berkata perkataan-perkataan yang kuberikan kepadamu adalah roh dan hidup. Di mana ada kehidupan, di situ ada pertumbuhan. Di mana ada kehidupan, di situ ada hasilnya. Tidak pernah ada
kehidupan di mana lalu tidak ada? Di bawah langit ini Bapak Ibu, kalau ada kehidupan di hutan gersang manapun, pasti Tuhan pelihara. Itulah sebabnya saya percaya 1 Samuel 15 ayat 22, mari kita baca bersama-sama. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi Tuhan berbicara bahwa Dia mau kita tuh menjadi orang yang mendengar dan memperhatikan. Jangan sampai ketong sana mau dengar dan perhatikan, kita mau bawa saja persembahan. Tuhan tidak butuh persembahan kita, Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan tidak butuh stil kita, Tuhan tidak butuh. Yang Tuhan butuh adalah kita mendengar dan memperhatikan baik-baik apa yang Tuhan berikan dan melakukannya. Sebab Tuhan mencari wadah, Tuhan mencari tubuh anak-anak manusia yang mau melakukan kehendaknya di bumi ini, supaya Tuhan memancarkan kemuliaannya. Karena tidak mungkinlah Tuhan menyuruh kita berdoa, Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, lalu kemuliaan Tuhan tidak nyata bagi kita. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti kemuliaan Tuhan itu nyata. Pasti. Karena itu biarlah kita mau betul-betul memperhatikan. Tuhan tidak melihat kita punya korban lebih daripada mendengar suara Tuhan. Mari kita punya ketaatan lebih baik daripada korban. Hati yang lembut akan taat meski perintah Tuhan terasa tidak nyaman. Orang yang punya hati yang lembut pasti taat. Hati yang lembut tuh bukan ngomongnya pelan-pelan. Mas, kaki saya di atas, Mas, kaki Mas di atas kaki saya. Bukan. Hati yang lembut dengan suara yang lembut tuh beda. Ya. Hati yang lembut tuh artinya dia mau dibentuk. Itulah hati yang lembut. Dia mau dibentuk. Dia mau dipahat. Dia mau betul-betul mengalami Tuhan. Itu hati yang lembut. Ketaatan membuka jalan bagi karya Tuhan. Ketaatan membuka jalan bagi karya Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami karya Tuhan, mau mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, hanya satu, taat. Kalau apa-apa tuh harus doa dulu, tanya Tuhan, inikah yang Tuhan mau? Jangan kita iri hati, jangan kita mau lihat, oh dia sudah beli mobil, oh pokoknya Tuhan usaha, karena beta mesti beli biar beta apa korupsi apa beta mesti, pokoknya beta mesti sana mau kalah dari dia. Tidak, kita tidak seperti itu ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan karya melalui kita karena kita orang-orang yang taat. Contoh dari Alkitab bagaimana air berubah menjadi anggur di Kana. Yohanes 2 ayat 5 sampai 9. Mari umat Tuhan yang diberkati kita baca sama-sama. Dalam pesta pernikahan di Kana, Maria berkata kepada para pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu. Para pelayan taat sepenuhnya. Para pelayan taat sepenuhnya. Mereka mengisi tempayan itu penuh dengan air. Itu tampaknya tidak masuk akal kan? Mengisi pelayan penuh tapi air. Ya, karena itu yang diperintahkan Yesus. Mereka melakukan persis seperti yang Yesus perintahkan. Isi tempayan-tempayan itu dengan air, padahal yang kehabisan itu anggur kan? Coba kalau itu pelayan-pelayan beli, tak usah dengar sendiri. Aneh-aneh, orang anggur habis dia disuruh isi air. Tapi pelayan-pelayan itu luar biasa. Biar tidak masuk akal mereka taat. Mereka mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan kita lihat dalam ketaatan mereka saat firman ditaati, Tuhan bertindak melalui yang dapat kita pahami. Amin. Ketaatan itu membuka karya Yesus yang pertama mujizat terjadi. Jadi mujizat Yesus itu terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudaraku karena ketaatan. Kalau kita tidak taat, tidak bisa mujizat terjadi.
Kita hanya bisa menghasilkan dengan kekuatan kita, tapi tidak bisa pelipat gandaan. Kita bisa hidup karena kita pintar, kita bisa hidup karena kita bekerja, tapi kita mungkin tidak bisa hidup karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Padahal Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan mengikutimu seumur hidupmu. Saya nih kemarin jalan-jalan ke mall, terus badan saya agak sakit toh. Jadi saya lihat, oh ada kursi yang bisa pijit-pijit tuh di mall yang ini, yang di Lipo. Terus saya menuju sana, oh ternyata harus pakai itu, M-banking. Nah kan saya tidak punya M-banking, saya pengen gini, pakai M-banking. Pas saya mau balik ada satu ibu berdiri di situ, dia bilang, Bu, mau apa? Enggak, saya mau pakai ini tapi enggak ada M-banking, enggak usah. Sini, aku kasih aja. Terus dia tap, terus beta duduk, terus beta sambil duduk dia ada berdiri di situ, sambil bilang, Bu, ibu dari mana ya, nona siapa? Dia bilang, oh saya dari Jakarta, saya datang liburan. Oh aduh terima kasih ibu, ya Tuhan memberkati ibu dengan luar biasa. Saudara lihat, orang yang tidak kita kenal karena kita selalu memberi kemurahan, kita menuai kemurahan. Saya langsung habis itu saya pipa John, bosan dari mana lama nih? Dia bilang, aduh ada satu ibu baik, beta lihat itu kursi begini teh. Mai tua kasih beta kos, scan dia pun itu jadi beta setengah jam ada berurut di itu kursi. Padahal besok kenal itu ibu cantik satu. Madeben dia datang liburan. Bapak ibu lihat, di mana kita pergi ada kemurahan dan kebajikan mengikuti kita. Yakobus 1 ayat 22 berkata, jadilah pelaku firman. Jadi firman yang ditaati menghasilkan perubahan, bukan firman yang didengar. Karena dikatakan jadilah pelaku firman. Jadi kita mesti menjadi pelaku firman. Tuhan bilang kita tidak boleh memandang muka, benar? Tuhan bilang kita tidak boleh memilih-milih orang, benar? Tuhan bilang kita mesti sayang semua orang seperti diri kita sendiri, ya. Jadi saya suka, Pak John suka agak kesal-kesal dengan saya. Tadi saya tidak mau bawa Jeffrey karena saya akan dari sini mau pergi melayat. Sebab kalau saya pergi melayat berarti dia soalnya akan pulang. Dia akan duduk di kepala kok menangis. Nah kemarin itu ada tetangga di depan pas meninggal, dia tiap hari siang malam tuh duduk di kepala situ kemenangis. Begitu Bapak John datang duduk langsung dia keluar, Bapak sudah ada makan di dalam, masuk. Begitu Ibu Fani datang duduk langsung dibilang, Ibu Fani makan bakso siang, masuk sudah. Aduh dia tuh sangat peka ya toh, dan saya terus terang. Kemarin sudah jam 10 kan kita beli telur, kita ambil telur di Oma. Pulang dia yang pegang di atas mobil itu di Subagalisa. Pokoknya pulang tuh mama mesti goreng kasih beta telur. Jadi sampai di rumah kotong agak lemah capek duduk. Terus Eni nih bilang, Jeffrey tidak ada goreng-goreng telur itu sudah ada makanan, lu harus makan. Dia bilang sonde, beta mau bebek mama ini marah-marah nih, beta mau telur. Dia bilang sudah goreng saya, beta yang mau goreng. Bapak John so emosi, dia bilang, Bapak kalau itu Ipi yang minta kira-kira Bapak emosi ke sana. Biar beta yang goreng sana. Wih, habis goreng dia langsung bawa piring datang duduk di sebelah Bapak John, bilang, Bapak be makan beli Bapak. Jadi kita mesti lakukan firman, ya, jangan beda-bedakan orang. Kadang-kadang bisa lebe-lebe, bukan lebe-lebe. Kalau Tuhan kasih beta anak-anak ini berarti Tuhan mau didik seperti bepo anak-anak toh. Terserahlah masing-masing kita lah saudara. Ingat bahwa Tuhan selalu bekerja dari dalam baru keluar. Amin. Dia terlebih dahulu membangun hati kita, pikiran kita. Makanya kita selalu bilang, Tuhan saya menundukkan pikiran saya atau hati saya di bawah pikiran dan hati Kristus. Karena karakter dan iman kita itu dibangun sendiri oleh Tuhan. Ya, kita mesti perhatikan anak-anak remaja kita hari-hari ini, perhatikan karakter mereka. Karena mereka sekarang banyak dibangun oleh YouTube, Facebook,
apalagi TikTok, Instagram. Perhatikan baik-baik karakter mereka. Jangan sampai kitab hakim-hakim terjadi dalam hidup mereka. Bahwa setelah kita bangkitlah satu generasi yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, anak yang datang di gereja belum tentu dia mengenal Tuhan dengan benar. Tapi mengenal Tuhan dimulai dari keteladanan kita dalam rumah. Oke? Kita harus bekerja sama dengan sekolah untuk mendidik karakter anak. Kita harus bekerja sama dengan gereja untuk mendidik karakter anak. Karena itu pada kesempatan ini saya mau anak-anak Kega itu tolong diperhatikan. Kami sudah memberi informasi ya Pak Iwan ya ke grup-grup orang tua. Anak tolong dilengkapi dengan tas sekolah minggu, bukan tas yang ada di sekolah. Nanti dong kas keluar materi baru taruh di tas sekolah minggu, tidak bisa Evo. Harus tas sekolah minggu sendiri, di dalamnya ada Alkitab, di dalamnya ada buku catatan. Nanti lihat saja di kelasnya kita minta apa. Untuk tolong dibawa, karena apa? Anak-anak mesti menghormati pengetahuan tentang Tuhan lebih daripada pengetahuan dunia ini. Karena orang yang berhikmat itu dia bisa sekali mendapatkan hidup lebih daripada orang yang pintar. Karena hikmat itu datang dari takut akan Tuhan. Itulah sebabnya tolong memperhatikan supaya mereka boleh membawa anak-anak, supaya anak-anak ini boleh bukan saja mendengar firman, menghafal firman, tapi melakukannya. Yang ketiga, hati yang lembut dan taat membawa pemeliharaan dan pertumbuhan rohani. Ada dua alasan kenapa kita harus punya hati yang lembut dan taat, supaya kita dipelihara dan rohani kita bertumbuh. Yang pertama, bahwa Tuhan mempercayakan hal-hal yang sangat penting kepada orang yang hatinya lembut. Jadi hanya hal-hal yang sangat penting dipercayakan oleh Tuhan bagi hati yang lembut, yang mau dibentuk. Contohnya yaitu Daud, hati yang lembut dan berkenan. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, saudara. Jadi jangan menghakimi orang tuh kalau orang lagi muka keram, muka tegas. Saya selalu berlatih senyum di kaca terus, lama-lama saya bisa jadi orang gila. Memang Tuhan suka kasih saya muka tuh muka begini. Ya, saya punya teman ketemu saya di Australia, dia duduk-duduk, dia lihat pertikan-pertikan saya, terus dia tepuk saya. Saya bilang, kenapa Pak Daniel? Sonde mah, ibu nipu muka wibawa le. Dia bilang mulai karang-karang su, mulai karang-karang sonde biasa sah. Beta punya raut muka nih, aduh, ya. Karena saya punya nama tuh terlalu banyak Bapak Ibu. Saya punya nama tuh Melsiani, Yohana ini Mama Ina yang duduk nih pun Bapak. Makanya tiap kali beta ketemu Mama Ina, beta bilang Mama Ina ini Bapak, oh jangan macam-macam. Karena dari Yohanes, Paulina, Carolina, sampai KTP salah, paspor salah, ijazah salah tuh maksudnya tulis tak bolak-balik. Aduh, jadi puji Tuhan ya saya bisa ditolong oleh orang-orang penting di kota ini, ganti saya pun KTP dalam tempo 1 hari, karena puji Tuhan saya belum ulang tahun tapi sudah dibeli tiket untuk berulang tahun di Jepang. Jadi Jepang kalau tidak mau urus visa berarti kartu paspornya harus elektronik. Nah paspor elektronik karena mana kalau paspor yang sama dengan KTP lain. Jadi dia minta satu orang penting yang Tuhan sudah tempatkan di kota, minta tolong langsung datang jadi memang KTP hari itu. Jadi saya sudah bisa combine, jadi bisa. Lihat saya belum ulang tahun saja sudah dikasih tiket ulang tahun ke Jepang. Itu tuh mana saya tidak punya uang. Coba kalau saya punya uang, saya tidak punya uang. Tapi saya punya Tuhan, amin. Karena Daud dipilih itu bukan penampilannya, bukan kekuatannya, tapi karena hati yang lembut dan berkenan. Jadi Tuhan melihat hati. Jadi kita jangan menghakimi orang lihat dong penampilan, jangan. Karena dong penampilan muka keramah, siapa tahu hati lembut.
beta hane, orang gila dong senang dan beta, ma orang yang waras susah suka dan beta. Kelembutan Daud juga pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan. Kita tahu ceritanya. Dia langsung merendahkan diri dan bertobat. Dia tidak membela diri. Dia tidak mengeraskan hati, tapi dia kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Karena kelembutan hatinya, Tuhan mempercayakan kepemimpinan besar atas Israel. Sehingga Alkitab berkata dan menyebut Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan juga dapat memberkati kita dan memberikan kepada kita suara bahwa kita adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin.